Jurusan apapun yang kita ambil, yang kita sedang bangun itu adalah logical thinking kita sebenarnya. Kalau apa yang kamu nggak suka itu belum tentu itu benar-benar tidak akan kamu alami gitu. Sederhana handphone nggak boleh mati 7 kali 24 jam, ya. Mau dikontak hari apapun, tidak boleh tidak jawab. Karena kehidupan kami susah di masa kecil sampai besar, jadi sesusah apapun kerja saya rasa saya pasti bisa lewatin. Di podcast Cinta MIPA episode kali ini akan menghadirkan cerita luar biasa tentang perjalanan seorang lulusan statistika yang merambah dunia keuangan. Pembicara kita kali ini merupakan sosok inspiratif yaitu Yudi Gustiawan atau yang akrab disapa Kang Yudi. Kang Yudi lahir di Bandung pada tanggal 17 Agustus 1973. Dia adalah lulusan statistik dari Universitas Padjadjaran. Perjalanan karier Kang Yudi membuktikan bahwa statistika bisa membuka pintu ke berbagai bidang, termasuk keuangan. Kang Yudi memulai pendidikannya di Universitas Padjadjaran meraih gelar sarjana S1 dalam bidang statistik, sekaligus mengejar gelar S1 dalam bidang akuntansi di STIE Inaba. Kesungguhannya dalam pendidikan kemudian membawanya meraih gelar Magister Manajemen di Binus Business School pada tahun 2015. Dalam perjalanan kariernya, Kang Yudi telah mengemban berbagai jabatan kunci di berbagai perusahaan keuangan ternama, mulai dari PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk hingga PT Olimpindo Multifinance dan banyak lagi. Keahliannya yang komprehensif mencakup bisnis, dukungan bisnis, sumber daya manusia, operasional, akuntansi pajak, audit, hingga perencanaan produksi. Kang Yudi meraih penghargaan Top 200 Next Leader 2022 dari Infobank. Penghargaan ini merupakan bukti dari dedikasinya dalam industri keuangan yang sangat kompetitif. Kisah inspiratif Kang Yudi mengingatkan kita bahwa pendidikan di bidang MIPA seperti statistik bisa membuka banyak pintu peluang dalam berbagai industri. Dedikasi dan keinginan untuk belajar adalah kunci kesuksesannya. Mari kita menggali lebih dalam tentang perjalanan dan wawasan Kang Yudi. Jangan lewatkan episode kami kali ini di podcast Cinta MIPA episode 19 dengan judul Dari Analisa Data ke Analisa Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini diselenggarakan dan digagas oleh Ikatan Alumni MIPA Unpad. Acara ini menampilkan teman-teman alumni yang pernah kuliah di MIPA Unpad. Tujuan kami sebenarnya buat adik-adik kita yang masih kuliah untuk dapat bayangan figur-figur alumni ya yang udah bekerja di mana saja. Ada yang dari profesional, ada usaha sendiri, ada akademisi, ada pemerintah gitu ya. Itu untuk memberikan gambaran karir ke depan, jadi menambah wawasan gitu ya. Kemudian saya sangat berharap acara ini ditonton oleh banyak alumni dan semua terutama buat adik-adik gitu ya. Kemudian silakan bertanya nanti. Dan sengaja kami rekam dan tampilkan ke YouTube dengan tujuan ilmu ini bisa lebih lama gitu ya. Mungkin saya agak keluar dari topik. Ada idiom dulu mengatakan kalau Melayu gitu. Melayu itu bukan cuma Indonesia, Malaysia, Thailand. Kita tuh minat bacanya rendah, jadi literasinya rendah. Ya mungkin itu betul. Tapi kalau lama-lama saya amati memang Melayu mungkin cara belajarnya bukan dengan membaca. Jadi kita melihat sekarang kalau ada itu audio ya, ada video, Melayu itu cara belajarnya bertutur dari Jawa itu ada wayang, sehingga ada tutur, Sumatera saya ada randai. Nah, sekarang seharusnya dengan multimedia sekarang ada video, ada audio, kita harapkan Anda tetap belajar. Nah kalau misalnya yang muda yang ada video pilihannya bukan ke pelajaran ya, dan kita memang rugi sekali. Saat ini kita kedatangan tamu yang spesial, sangat spesial bagi saya, Kang Yudi. Terima kasih udah datang, karena dari sektor finance, dan benar-benar karirnya dari finance. Kenapa saya bilang spesial?
orang MIPA kita bicara finance gitu ya. Saya kebetulan juga ada di bisnis. Teman-teman yang di bawah, yang maksudnya yang baru kuliah, bisnis itu cuma 3 aktor utamanya. Pertama maker, jadi orang yang memproduksi. Dan teman-teman tuh kita yang dari ilmu MIPA itu kebanyakan berlarinya ke arah maker. Anda jadi QC, Anda jadi produksi, Anda jadi engineer, Anda jadi geologis, Anda jadi instrumen apa itu, Anda maker, Anda adalah pencipta. Yang kedua marketer, orang yang menjualkan produk itu, gitu ya. Networkingnya, kemudian keahlian dia menjual, mempromosi. Yang ketiga finance, yang membawain semua sektor ini. Dan dari 3 ini, finance itu dari 3 jenis orang ini, finance itu yang paling oportunis. Yang paling oportunis, yang paling tidak mau mengambil risiko, boleh dibilang begitu. Jadi tinggal melihat yang 2 orang ini udah mesra nggak. Jadi si marketingnya ada, kemudian si produsennya kuat, baru mereka masuk. Jadi bahasa, dan itu bukan bahasa Isnandar, itu bahasanya Elon Musk. Nah, kalau baca buku Elon Musk dan Anda lihat di beberapa video dikutip oleh Sandiaga Uno, bisnis cuma 3 kekuatan orangnya. Jadi maker, produser, pencipta produk, marketer, financing gitu ya. Nah, sekarang kita kehadiran Kang Yudi, apa judulnya dikasih Pak Didi, analisa data ke analisa keuangan ya Kang. Kang Yudi, Ya, ini ya, nggak sengaja selalu podcast ini kayak kebagi 2 babak. Yang pertama tentang pergulatan batin ya, dari pertama memilih jurusan itu, apalagi itu kadang-kadang ya mohon maaf, dan kedua lah inilah sampai ya, ya, bisa itu penting ya, dan karena itu pelajaran yang paling penting bagaimana kita menerima oke, here I am gitu ya. ya. Itu pertama. Jadi itu saya akan bertanya, tapi nanti habis itu saya akan belokkan yang paling utama adalah what is in the future. Jadi kita bicara belakang dan langsung ke depannya. Ya, Pekerjaannya Akang itu future-nya kemana, orang MIPA terutama orang statistik yang background-nya Akang ada di mana gitu ya, apalagi dengan zaman sekarang bank itu boleh dibilang kantornya udah nggak akan ada lagi, tapi financing pasti tetap ada, betul kan? ya. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan kupas, ya lebih ke kuliah itu dulu namanya Kapitas Rekta ya. Jadi saya kembali yang bapak pertama dulu, tolong kami cerita Ya, tentang dirinya, kenapa oke. di jurusan statistik, terjadi pergolakan ke di situ, karena Kang kan ngambil jurusannya 2 ya. Ya, Enggak kan? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal teman-teman semua. Saya Yudi, jurusan statistik angkatan 91. Usia saya tahun ini persis 50 tahun ya di bulan ini. Jadi memang udah melewati jelita ya, jelang 50 tahun ya. Ya terkait dengan cerita masa lalu, memang jurusan yang saya ambil statistik itu bukan jurusan yang saya mengerti sebenarnya. Ya, dulu memang berpikir sederhana. Pilihan pertama pilihan favorit, pilihan kedua yang kira-kira orang tidak pilih. Oh, yang kira-kira tidak dipilih. Tahun 91 tidak dipilih. 96 itu main favorit loh. Ya, ya, ya. Waktu berjalan kemudian statistik menjadi lumayan mulai dikenal oleh industri, dan artinya lulusannya udah mulai dibutuhkan ya, terutama di industri keuangan pun ternyata cukup bergantung kepada profesi-profesi yang memang berbackground statistik ya. Jadi 91 tuh ya, to be honest, memang buat saya pribadi ya udahlah, ada yang bantu ya pilih aja itu. Jarang yang ini, ya sudah. Akhirnya ternyata pilihan kedua ini yang memang jadi jalan hidup. Tahun 91 saya masuk di Pajajaran, ambil statistik dengan ya kita tahulah itu berbau hitung-hitungan, tapi nantinya masa depannya seperti apa dan sebagainya jujur aja memang masih blank ya saat itu. Makanya kemudian tahun kedua memang ada saya menambah subjek yang dipelajari, belajar di akunting ya. Ya kurang lebih seperti itu Kang Andar ya. Prosesnya waktu berjalan memang ya tidak mudah ternyata sepanjang waktu belajar hitungan ya.
terutama berbagai rumusan dan bahkan tugas akhir pun juga mesti menurunkan rumus, ya. Mesti Ya, menurunkan rumus ya. tapi memang satu hal yang saya pelajari bahwa, selama perkuliahan akhirnya jurusan apapun yang kita ambil, yang kita sedang bangun itu adalah logical thinking kita sebenarnya. Betul. Dan itu yang menjadi fondasi kuat ketika kita memasuki dunia profesionalitas nantinya. Jadi, di statistik kami memang saat itu dikasih tahu ini isinya tools. Jadi toolsnya banyak, bisa dipakai kemana aja ya. Tapi kalau kita bingung kemana kan kita mesti pilih salah satu, industri mana yang kita mau masukin. Ya. Makanya kenapa di tahun kedua saya terus kemudian ya istilahnya ngambil tambahan lah. Ya, ya. Artinya siapa tahu memang kolaborasi antara ekonomi dan statistik ini bisa menjadi bekal saya di kemudian hari gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu kan Anda. Ya, kuliah aman-aman saja, biasanya banyak tamu tuh cerita pemberontakan batin ngambil di situ, atau kok Kang Yudi kok kayak tenang? Saya ini nggak suka bikin laporan ya. Oh gitu. Jadi ya sangat tidak suka bikin laporan. Ya, ya, ya. Jadi, sempat ngambil satu kuliah waktu itu ada Labstat ya, isinya bikin laporan semua. Ya dan saya boleh katakan tidak ada yang saya kumpulin, ya. Jadi sempat satu semester itu ngambil Labstat tapi nilainya kosong. Ya akhirnya karena takut ngerusak ya kita ngambil ulang lah. Ya ya ada juga beberapa mata kuliah lain di mana tugas akhirnya bikin laporan itu pun jadi satu kendala buat saya. Tapi ada satu pembelajaran sebenarnya cukup menarik, Kang. Jadi ketika saya kerja, ada satu fase saya kerja itu sebagai auditor internal. Dan itu tugasnya bikin laporan-laporan setelah kita sepulang dari proses pemeriksaan ataupun audit. Jadi ternyata apa yang mungkin di saat kita kuliah itu tidak kita sukai ya, bahkan kita sedikit antipati, ternyata yaitu jalan yang kuasa bahwa ternyata kamu bakal harus banyak terlibat di hal-hal yang kamu tidak sukai. Ya, jadi dari sana ya ada satu pembelajaran hidup sih buat saya. Kadang saya sharing ke anak saya juga bahwa kalau apa yang kamu nggak suka itu belum tentu itu benar-benar tidak akan kamu alami gitu. Jadi mendingan lewati itu, eee, ya istilahnya berperang dengan diri sendiri, jangan kemudian menjadi antipati akhirnya meninggalkan, siapa tahu memang dengan kita bahkan menguasai itu bisa menjadi bekal yang baik buat kita di kemudian hari. Ya. Jadi Kang Yudi ini tipikal yang waktu kuliah Akang aktif atau gimana dulu, atau memang fokus kuliah? Saya Saya tuh suka lihat teman-teman di organisasi ya. Saya tuh jujur aja kagum. Dulu zamannya Kang Ae, Ya, terus ya. yang saat ini di Golkar itu, Hmm. eh, yang ketua KNPI ya, Kang Doli. Pak Kang Doli, Ya, ya, itu ya. jago-jago ngomongnya itu kalau udah dikumpul ya. Jadi saya itu termasuk kurang lebih pengagum lah teman-teman yang ngomongnya luar biasa ya. Dan saya memang punya background secara personal trait itu eh, less confidence ya. Ya, ya, Jadi ya. agak minder orangnya. Jadi tidak punya keberanian bicara di depan, mengumpulkan pendapat dan sebagainya, tapi keinginannya ada. Kalau ngelihat teman-teman yang luar biasa berbicara, berorasi di depan banyak orang gitu ya. Ya. Nah, mungkin nyalinya hilang karena memang di sana itu memang hebat-hebat. Akhirnya way out-nya buat saya mulai aktif di organisasi di luar kampus. Apa itu? Ya di lingkungan waktu itu di lingkungan keagamaan ya. Jadi ada Oh, satu komisi lah. Saya jadi di sana pegang satu komisi. Ya, mulailah di sana mulai belajar organisasi. Tapi memang pemicu utamanya adalah ketika kita ngelihat di kampus teman-teman kok jago-jago ngomongnya ya. Rasanya ya pengen belajar karena ya ini satu hal yang akhirnya tambahan pembelajaran selama masa kuliah yang saya rasa cukup signifikan membantu kita di dalam lingkungan organisasi perusahaan. oh ya, ya. Jadi, oke, saya mau loncat karena biasanya di yang pertama itu yang lame Kang, tentang Ya, kuliah segala macam. Saya mau loncat. Saya pengen Akang tentang cerita tentang karir. ya, Eh, sorry, di podcast ini kita nggak terbiasa untuk membacakan CV gitu ya. ya, aman, aman. Karena saya bilang you want CV, saya tinggal klik, Anda send, selesai, Anda bisa sendiri gitu ya.
Jadi juga bisa mengirim sendiri. Jadi dari CV-nya Akang yang bagi saya yang menarik itu ada lompatan tuh. Ada lompatan dari 2002, 2001, 2002 itu kan auditor ya. Ya. Which is itu ya katakanlah 1 tahun. Kemudian loncat ke accounting manager di Arta Boga, itu salah satu grup yang sekali lagi ya buat adik-adik ya, di grup-grup besar itu Anda harus memandang, sorry ya Kang, ini ya input dari saya, Anda harus memandang perusahaan itu kayak living creatures ya, sesuatu yang hidup yang punya sifat, dan belum tentu semua sifat itu cocok dengan Anda. Itu dulu yang Anda harus pahami. Jadi saya ingat waktu masih kuliah dulu dapat materi di Senat tuh ada, saya ingat banget tuh materi sangat berharga. Oh, kalau BNI itu culture-nya Japanese gitu ya. Jadi Anda harus bagaimana. Kemudian perusahaan apa, jadi perusahaan-perusahaan itu culture-nya beda-beda gitu ya. Dan Kang Yudi saya lihat di orang tua grup ya, kita nggak usah sebutin itu, karakter yang sangat kuat, produk yang sangat bagus, demanding, betul kan? Itu demanding terhadap apa namanya prestasi. Teman-teman Kang Yudi sekarang adalah direktur ya di situ, gitu kan? Kemudian, tapi saya mau nanya justru di bagian paling bawahnya dari apa namanya dari regional internal auditor Alfa, ini Alfamart ya? Ya. Kemudian Alfa Ritelindo, ya. Betul. Alfa Ritelindo kan Alfamart, Bang? Bukan. Beda entitas sebenarnya, Kang. Beda entitas tapi grupnya. Ya, grupnya sama, punya Pak Joko ya. Ya kita bicara secara garis besar karena kalau bicara entitas kecil-kecil itu too many, oke? Saya bicara untuk publik yang aman-aman aja gitu ya, yang gede-gede ya. Bagaimana Kang Yudi bisa jumping 2001, 2002 dari situ ke Akabogawat, apa ya prestasi, apa sesuatu yang Kang, saya tahu itu dari semua karirnya, bagi saya nomor ini yang lumayan perlu di-share gitu. Silakan. Ya, awalnya memang ada kegelisahan ya, Pak. Jadi memang sebagai internal auditor memang kita lebih melakukan proses audit atas operasional, ya, tidak dalam konteks keuangan. Ya. Bicaranya past time. Ya, jadi yang sudah yang lalu-lalu. Ada kegelisahan bahwa saya punya background keuangan atau akunting yang saya rasa saya juga butuh untuk itu bisa saya implementasikan lah. Ya, itu satu. Kemudian memang pendorong lainnya saat itu memang kebetulan karena saya belum lama menikah, kemudian istri sedang isi, akhirnya ada dorongan untuk kembali ke Kota Bandung. Ya, itu salah satu dorongan kedua. Tapi memang yang paling utama kegelisahan bahwa kita sekolah ya ngambil, ya saya kan ambil ekonomi swasta ya, terus kemudian lewat ujian dapat AK. Dari rasanya ada hal yang memang ganjel kalau saya belum kepake gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya rasa ini kegelisahan yang mungkin semua teman-teman mahasiswa juga pasti akan mengalami nantinya ya. Kayaknya kok 5 tahun atau 4-5 tahun ya makin ke sini makin cepat rasanya kuliah cepat beres ya dibanding masa lalu. Ya, kok begitu kerja kok masa ke bidang yang berbeda nggak kepake sama sekali, itu kan pasti ada kegelisahan itu. Nah, kurang lebih sama Kang. Jadi dari sana terus kemudian yang ngelamar, dipanggil, ya akhirnya dikasih jalan lah saya menjadi accounting manager di Arta Boga Cemerlang ya. Ya, masuk ke lingkungan yang memang jadi memang baru dengan culture yang kuat, sangat demanding ke karyawannya, dan kita boleh dikatakan hampir kehilangan waktu pribadi. Ya, istilah kata nih yang paling sederhana, handphone nggak boleh mati 7x24 jam. Ya, mau dikontak hari apapun tidak boleh tidak jawab. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dan memang di dalam kultur itu sangat kuat ditanamkan bahwa karena memang ini kan selling isinya memang fokus kepada penjualan. Jadi selalu customer goods. Iya, jadi doktrinnya itu adalah, dan grup ini nomor satunya kuat, fast-nya benar-benar fast. Ya, jadi pokoknya nggak boleh pulang pantang nyerah, pokoknya tidak boleh pulang sebelum menang lah, kurang lebih seperti itu. Ya, dan memang walaupun kami di back end, ada banyak momen kami pun dipaksa untuk terlibat di dalam proses selling. Tinggi.
Iya, betul. Misalnya begini kan, eee, di grup orang tua ini ketika saya masuk mereka sudah mulai menerapkan yang namanya balance scorecard, ya Balance ya dan saya baca. mereka Tahun udah berapa tuh nerapin balance yang namanya scorecard? ya, Tahun waduh berapa balance scorecard Akang ada sudah training? 2000, Awal-awal. eee, ya 2000-an awal ya, Kang, Iya kita itu sudah sangat sudah sangat mulai di buat Indonesia sangat sana awal itu. menerapkan. Ya. Terus gini Kang, terus. Betul. Jadi termasuk perusahaan yang memang paling awal sejak awal sudah mulai menerapkan itu, Pak. Hmm. Jadi, 3 years rolling plan itu udah jadi satu, apa ya, kewajiban setiap tahun tuh kita membuat perencanaan 3 tahun ke depan. Ya, Dan ya. setiap bagian itu dituntut untuk improvement. Jadi memang, doktrinasi atas value perusahaan, kemudian kultur yang dibangun, itu boleh dikatakan itu cukup melekat kuat, ya. Ya, dan memang kalau dikatakan pressure itu lumayan tinggi, Kang. Ya, cuma memang kan kembali, ya kalau orang kayak begini Pak, istilahnya kalau teman-teman kalau di sana kita tuh kayak ayam, dicabutin bulunya tapi tetap datang karena dikasih makan, gitu loh. Jadi disiksa tapi masih tetap datang, ya karena memang dikasih makan cukup, ya kurang lebih seperti itulah gambarannya. Ya, ya. Jadi memang, dan itu memang membentuk mentalitas ya cukup kuat lah di Sangat. setiap mereka yang memang kalau bisa bertahan dalam waktu yang cukup di grup ini ya Kang ya, Ya. Ya, gitu loh. kenapa saya mau gali ke situ karena sorry kan kita orang MIPA ya. Ya, Anything kita maju itu harus ada hipotesa kan. Hipotesa ya, saya ketika baca CV Kang Yudi harusnya di kuliah tough gitu ya, lewatin hmm, ini gitu kan. Karena saya tahu orang tua itu sangat tough gitu kan. Kemudian ternyata ya musuhnya bukan aktivis, gimana-gimana gitu ya menurut saya. Kemudian rasanya dibanding teman-teman aktivis, Kang Yudi udah terbukti bisa berada di kawah yang sangat panas itu gitu loh. Betul ya. Ini maksud hmm, saya pesen apa teman-teman panitia, mungkin kita perlu nanti ada sesi ke adik-adik itu untuk introducing cultures gitu ya. Karena perusahaan itu beda-beda. Tidak semua, bukan apa-apa. Saya agak suka kasihan sama orang yang salah masuk gitu loh. Tahu nggak Kang Yudi? Salah iya masuk iya, kayak pemain bulu tangkis disuruh ke lapangan tenis gitu loh. So iya iya, Anda nggak, Anda bukan nggak mampu, tapi ini bukan lapangan Anda gitu loh. Betul iya, nggak? Nah iya, itu mungkin yang, nah makanya saya lebih cenderung Kang Yudi untuk cerita itu karena karir-karir Kang Yudi itu saya lihat jenjangnya tuh apa ya, selalu loncat ya, loncat dengan sangat bagus di perusahaan yang sama, di grup yang hmm, sama, gitu ya. Apa namanya finance apa accounting managers, kemudian ke apa ke operasional ya, ya Kang ya. iya. Ya, saya mau nanya, saya pengen Kang Yudi cerita di situ. Apa yang Kang Yudi have to pay kerja dari 2002 ya sampai Ah, 2000 sekarang 2019. iya, 2019 tidak ya. iya. Sampai operation director di orang tua sampai Sampai 2016 ke lagi ya. 16 ya, karena Radana Finance waktu itu masih Saya kolaborasi orang tua dengan Trakindo ya. Ya, saya tahu mungkin Kang Yudi nggak expecting itu, tapi saya benar-benar pengen Kang Yudi cerita itu di sesi ini. Oke. Saya pengen teman-teman adik-adik tahu menjadi menaikin karir di sebuah perusahaan yang TBK atau TBK kemudian perusahaan besar naikin itu. Saya tahu Kang Yudi sacrifice a lot. Pasti. Saya tidak pernah, Kang. Saya Ya. tidak pernah naik jabatan. Saya lebih duluan selalu pindah. Bukan saya tidak pernah dipromosi, saya sering dipromosikan, tapi saya merasa saya lebih ngapain promosi. Saya pindah perusahaan, akhirnya saya bikin perusahaan. So I don't have your passion Ya. untuk menunggu dipromosi. Saya nggak punya passion itu. Saya selalu Ah, cari tantangan dan ya, tantangan yang ya, ada saya ya. pindah. Cuma saya juga bayar yang mahal, Kang. Saya tidak pernah pindah ke kompetitor saya. Ah, Sehingga ya. sekarang siapapun yang saya telepon dari pekerjaan masa lalu saya, tidak ada yang curiga. Kenapa Anda ketemu? Saya sadar dari awal saya tidak akan mau pindah ke kompetitor karena Ah, saya mau ngopi dengan mantan kolega saya, orang curiga. ya. I have value in satu sana.
Saya pengen Kang Yudi cerita itu, bagaimana Oke. membangun karir. Silakan cerita tentang orang tua grup, karena I really need you to promote the good things gitu ya. Ya, ya. Dan because saya tahu sacrifice-nya banyak di situ. Silakan ya. Eh, ya, jadi mungkin saya sedikit ke belakang ya. Salah Enggak. satu yang membuat saya juga menjadi survivor itu adalah background keluarga, ya. Itu yang penting. Ya. Jadi keluarga kami itu boleh dikatakan keluarga yang relatif kurang lah, ya. Jadi orang tua itu kontraktor sejati ya. Setiap tahun pindah kontrakan ke sana kemari, ya. Dan saya ketika kuliah pun ya mungkin bisa masuk kayak karena ada saudara yang bantu untuk biaya. Ya, kok bisa kuliah 2 itu pun ada yang bantu, Kang. Jadi saya merasa blessing dalam hidup. Mungkin ini doa Itu orang sebuah tua. itu. Ya. Jadi Bisa 2 itu hebat sekali loh. jadi memang dan itu boleh dikatakan ada bantuan orang di luar keluarga inti yang memang membiayai saya selama perkuliahan. Jadi ini yang memang background saya secara individu, ya secara personal. Nah, ketika saya masuk kerja, memang saya sudah punya pemikiran bahwa ya karena kehidupan kami susah di masa kecil sampai besar, jadi sesusah apapun kerja saya rasa saya pasti bisa lewatin. Jadi memang saya sudah menanamkan itu di diri saya terlebih awal. Dan memang jujur aja ketika dari Alfa pindah ke orang tua grup, memang ada shock culture ya Kang. Ya, itu memang saya alami. Di Arta cenderung di Alfa di tempat sebelumnya cenderung ya 75 selesai lah. Ya, weekend tuh bebas banget. Jadi tidak ada gangguan apapun. Tapi begitu masuk ke grup orang tua, weekend boleh dikatakan waktu paling enggak Sabtu habis, ya. Itu Sabtu habis. Dan kita meeting itu di level manajerial up, kalau meeting itu kita udah nggak kenal waktu, Kang. Jadi jam 10, jam 11 malam, besok tetap masuk jam 8 mesti tank. Jam 10 mulai meeting ya? Ya, sampai selesai 10 malam ya. Jadi itu meeting bisa berhari-hari dan itu bisa tanpa berhenti. Sampai memang big boss mengatakan, "Oke, cukup." Ya. Jadi di situ pun bahkan supaya big boss memang ketemu puas dengan misalnya apa yang kita mau sampaikan untuk rencana bisnis misalnya, bahkan kita mesti mempersiapkan berbagai skenario, Kang. Tidak cukup 1 atau 2, bahkan satu ketika bisa sampai 10 skenario kita siapkan. Walaupun mungkin yang kita bisa presentasikan 4 sampai 5 skenario. Ya sampai memang si bos bilang, "Oke cukup, buat terima," misalnya. Nah, jadi itu yang membuat kita kerja itu sampai tidak ada batasan waktu. Ya otomatis memang yaitu tadi, ya sacrifice waktu jelas ya, kebersamaan dengan keluarga udah otomatis juga berkurang cukup signifikan. Jadi ya itu yang paling memang terasa. Ya, cuma memang hal baik yang memang saya rasakan adalah orang tua cukup concern dengan people development. Jadi People mereka development-nya punya Pak. eye care center yang memang mengalokasikan cukup secara budget untuk peningkatan skill dari karyawannya. Jadi ya di grup ini pun saya mendapat berbagai tambahan ya Pak, sertifikasi HR misalnya, karena memang saya termasuk yang memang nah satu hal lagi tentang OT, harus siap dipindahkan kemanapun, di fungsi apapun. Ya, jadi satu ketika setelah saya melewati hampir 3 tahun sebagai accounting manager, owner mengakuisisi satu perusahaan keuangan, jadi kita diminta setup dari nol. Jadi tipikal dari owner kami itu adalah beli cangkang gitu Kang. Jadi zero balance. Jadi dan dia sangat percaya orang-orang yang ada di dalam itu mampu membangun dari nol. Jadi bayangkan Kang, saya yang ada di perusahaan atau di industri distribusi, tahu-tahu dicemplungkan ke perusahaan keuangan yang tanpa background sama sekali dalam artian industri. Jadi kita itu mesti segala cara kita cari, tanya teman, OSOPMI seperti apa. Jadi membangun fondasi operasional administrasi dari nol. Ya waktu itu perusahaan itu HD Finance namanya ya. Jadi ya begitulah kami ditempa. 1 bulan pertama IT sistem pun kita dan itu 1 bulan pertama itu untuk kita mempersiapkan Kang.
boleh dikatakan saya setiap hari tanpa jeda, itu dari pagi sampai jam 10-11 malam itu tanpa jeda. Di kantor. Ya, itu yang kita alami. Jadi memang itu hal yang memang ya, saya jalani dan memang saya tipikal ya ini yang saya sering temui ya katakanlah, anak kita ya misalnya, kadang-kadang begitu ketemu yang susah terus nyerah, Ya, ya. itu poin saya kenapa saya angkat itu. Begitu dia nggak happy langsung pergi. Artinya menolak untuk menghadapi dan bahkan melalui itu, ya. Dan memang makanya saya sering kali share sama anak-anak bahwa kadang-kadang di balik kesulitan yang sedang kita hadapi itu ada sesuatu yang sedang menunggu hal baik buat kita. Jadi ya makanya kenapa saya hadapi itu semua, saya jalani dan memang saya tipikal saya mau kerja nyaman, Kang. Ya, karena saya mau kerja nyaman, saya berusaha di kondisi yang sesulit apapun, bagaimana saya menciptakan lingkungan yang nyaman bersama teman-teman kerja sekitar saya. Makanya, karena nggak bisa enggak. Bayangkan Kang, dari jam 8 pagi di kantor sampai jam 10 malam ketemu orang yang sama, kalau nggak happy sama orang itu sih siksaan, yang luar biasa menurut saya. Jadi di situ, bagaimana kita bisa membangun lingkungan kerja yang memang, nyaman buat kita semua. Nah ini yang seringkali memang saya lihat ketika saya ngelihat staf-staf di kantor misalnya, ada nggak suka sama yang lain, akhirnya yang, mengisolasi diri atau keluar dari lingkungan, bukan dengan menghadapi dan cari tahu, "Eh, lu ada masalah apa sama saya?" Atau, "Yuk kita bangun relasi yang lebih baik ke depan mau bagaimana." Tapi cenderung untuk menghindari konflik, ya itu pilihan memang. Tapi saya memang terbiasa untuk ya hadapi, lewati, ya lalui. Ya dan memang itu yang pada akhirnya membentuk dan membangun karir saya selanjutnya, Kang. Gitu. Jadi Ya, dari accounting manager saya diterjunkan masuk ke perusahaan baru, di perusahaan keuangan, membangun fondasi, operasional di sana dan dari nol sampai perusahaan itu memiliki aset kurang lebih sekitar hampir 3 triliun satu itu. dari nol, Ya selama dari ya zero. ya Akunting zero balance. berapa tahun Ya. sampai 3 triliun? Itu saya sih di sana cukup lama. Terakhir total dari sampai terakhir dipercaya sebagai direksi itu kurang lebih butuh 8 sampai 10 tahun ya udah ketemu situ. Sangat cepat loh. 8-10 tahun 3 triliun dari nol. Ya, gitu. Jadi cabang kami udah lebih dari 40. Jadi memang ada satu masa di mana memang ada masif growth yang memang dicanangkan. Di Ya. situ kerja keras buat kita semua, Kang. Ya, ya. Jadi ada masa ketika saya misalnya menghandle HR dan IT, ketika saya handle HR, saya mesti terbang ke semua wilayah untuk buka cabang baru, rekrut orang dan sebagainya. Nah, itu dalam 1 bulan kita misalnya ditargetkan bisa buka 2 sampai 3 cabang bersamaan. 2-3 Jadi cabang dalam 1 bulan. ya, jadi tahun itu memang luar biasa, challenging banget buat kami. Jadi saya pun juga memang harus banyak meninggalkan keluarga karena memang harus perjalanan dinas ke sana kemari. Ya itu proses saat pada akhirnya ya sampai kepercayaan itu datang, akhirnya diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Gitu. Ya. Ya kurang lebih seperti itu, Kang. Jadi dan memang dalam perjalanan pun mengalami benturan culture itu juga saya alami, Kang. Jadi ketika tahun 2013 orang tua grup untuk perusahaan keuangan ini menggandeng investor baru, Trakindo Group, itu 2 culture yang agak bertolak belakang. 2 Trakindo dan orang tua itu Iya. bumi dan langit. Iya, jadi dan saya di sana kan paling enggak waktu itu sebagai salah satu Trakindo kesepakatan. Cilandak toh? Ya, betul. Jadi Trakindo dan UT aja culture-nya beda sekali. ya, Ya sama. jadi selama 3 tahun kan mesti stay sebagai direksi, tidak boleh keluar ketika ada transaksi akuisisi itu. Jadi ya memang ada perubahan culture yang menurut saya memang lumayan luar biasa. Ya, jadi bergeser dari culture OT yang sedemikian kuat
demanding dan cenderung Detail. gimana gue, pokoknya gue Detail. mau ya gue mesti itu. Ya, apa kata Lalu bos itu yang Anda lakukan. ya betul. Lalu kemudian masuk ke industri keuangan, pelan-pelan menjadi perusahaan yang comply dengan aturan main. Lebih demokratis. Betul, dan karena memang kita butuh tim lapangan yang siap kerja dan saya mesti ambil dari luar, ya yang sebagian kita ambil dari grup Astra misalnya, yang mereka pasti akan shock Kang dengan grupnya OT. Makanya khusus memang di perusahaan keuangan di mana saya hadir di sana, saya sedikit merombak cara menghandle teman-teman baru itu. Jadi tidak terlalu OT. Ya. Ya, jadi cukup OT itu di kami, Kang. Jadi kami setiap bulan masih ya. Kalau enggak saya akan sibuk dengan bolak-balik cari orang, Pak. Ya. Orang pasti akan banyak keluar. Jadi kami masih sebulan sekali ketemu owner di level kami, Kang. Dan tapi yang di bawah nggak dibawa lagi. Enggak. Karena kalau di bawah besok dia ngasih surat resign. Iya. Tapi biarlah itu sampai di level kami dan kami tidak turunkan itu ke bawah. Ya, tapi memang untuk sisi marketing kan ada jebolan OT yang ada di sana. Memang itu lumayan. Yang dimana sekali. Cuma memang saya mulai pelan-pelan ngasih tahu teman-teman bahwa ini yang kita rekrut tuh orang dengan kultur yang berbeda. Kalau you paksa kultur yang dari sana, ya sorry, lu cuma kasih gua kesibukan, suruh nyari orang melulu. Lagi. Iya. Ya, nggak jadi-jadi itu cabang, bolak-balik ganti orang. Ya, nah pelan-pelan memang sudah ada adjustment ya. Jadi memang karena memang kita jadi bedanya begini, Kang. Di OT itu cenderung tidak suka beli barang jadi, Kang. Nggak suka. Dia build from zero. Ya, sementara industri keuangan bukan core bisnis mereka kan. Dan kita nggak bisa tanpa istilah secara waktu kita nggak punya kecukupan waktu untuk membangun dari nol. Ya mau tidak mau kita mesti buying yang memang sudah pada jadi. Akan convince OT untuk membeli, which is itu bukan culture mereka. Pada akhirnya memang mereka mesti terima itu, Kak. Enggak, sebentar saya simpulkan dulu ya. Gini, ini menarik karena sekali lagi makasih Kang Yudi itu hadir. Saya menunggu sesi ini. Saya menunggu ada tamu yang bisa, kalau menggambarkan semua tidak mungkin, tapi untuk memberikan message ke adik-adik itu, company, korporat itu living creatures. Mereka hidup, mereka punya gaya sendiri, betul nggak? Dan Anda harus berkaca pada diri Anda juga. Anda fitnya di mana, betul ya? Saya dari awal, saya kan skripsi di ITB. Kemudian sama Bu Cynthia, itu beliau pesan cuma satu, Nandar kamu jangan kerja di perusahaan Jepang. Kenapa Bu? Nggak cocok kamu. Kenapa Bu? Jepang harus nurut, kamu nggak bisa nurut, tapi kekuatan kamu di situ, gitu loh. Yeah. Jangan, jadi itu, jadi sampai sekarang saya nggak pernah bersentuhan dengan perusahaan Jepang. Maksudnya bekerja, tapi begitu naik kita bicara ya, kita bisa. Jadi ini ilmu yang mahal, memastikan living sifatnya itu bagaimana ya, betul nggak? Ya. Nah, kemudian sekali lagi teman-teman buat yang di bawah gitu, yang adik-adik itu Anda sebaiknya hari ini, sorry ya Kang, saya tugasnya menyimpulkan ya Bu. Ya. Silakan Anda coba cari senior-senior yang ada di mana sebuah perusahaan yang Anda mau masuki. Kemudian Anda bisa sedikit banyak mendapatkan gambaran culture itu bakal cocok dengan Anda apa enggak. Betul ya? Ya kayak olimpiade aja, cabang olahraganya beda-beda gitu ya. Orang tua grup itu salah satu yang sangat dihormati di Indonesia, tapi sangat demanding juga. Sangat dihormatin, sangat demanding kami di dunia profesional. Ketika temu teman jebolan, kita masuk kantor nih Kang ya, rekan kita ada jebolan OT, kita gini dulu Kang, maksud saya ketika dapat tim begitu dikasih pressure apapun, saya nyaman, dia akan jalankan. Dia akan jalankan. Itu satu tentang karakter itu. Dan teman-teman jebolan itu sukses ya, cuma demanding. Ada beberapa culture lain, misalnya Triputra, Pak Teddy itu ciri khasnya, kalau tadi OT itu mungkin satu orang ya, Akang disuruh, atau satu tim yang dipimpin oleh Akang, betul nggak? Pak Teddy itu sifat beliau selalu menaruh 3 orang atau minimal 2 orang yang kepribadiannya bertolak belakang.
dua ini berapa namanya bergulat ya, dan bergulat karena harus bertolak belakang kepribadiannya. Begitu Kang. Jadi sekali lagi kita sekarang saya maksud ya, kalau nggak ada pertanyaan udah mulai sesi pertanyaan lah. Terutama saya lihat nih banyak peserta-peserta yang baru. Silakan, saya cuma ngasih clue untuk sesi Kang Yudi. Silakan tanya tentang corporate life ya, corporate culture, karena beliau akan sangat memberikan informasi yang kaya tentang itu. Sebelum ada nanya, saya mau nanya Akang tentang kedepannya finance. Ya. Finance. What you see in futures? Karena sekarang maaf, itu finance itu ya banyak dengan IT ya, kita bicara ya aplikasi-aplikasi finance yang sederhana, betul nggak? Orang pinjam online, pinjam apa segala macam itu. Sekali lagi kalau bagi bisnis ada 3 adalah finance, it make it easier actually, betul nggak? Karena berlebih, sebenarnya boleh dibilang mulai berlebih ya. Ada ketika perusahaan finance bersaing satu sama lain kan berarti dana sebenarnya berlebih gitu ya. Saya mau nanya, sebelum saya nanti Bapak Tombar kita bicara statistiknya. What do you see in finance di depan? Arahnya kemana? Yang pertama kalau kita bicara finance ya, ini tidak mungkin hilang dari dunia. Tidak mungkin. Itu akan selalu ada dan akan selalu hadir untuk membuat roda itu terus berjalan. Ya, cuma memang yang tidak bisa dihindari adalah digitalisasi. Ya, itu tidak bisa dihindari. Ya, makanya saat ini kan bank-bank digital sudah mulai banyak muncul dan mereka pun pertumbuhannya luar biasa kencengnya. Even bank konvensional pun mereka sudah membangun digital banknya sendiri. Ya, dan artinya mereka sudah tahu ini ada kompetitor baru dengan cara yang lebih cepat, lebih gampang, branchless, orang bisa langsung buka akun tanpa harus datang ke kantor, orang udah bisa langsung bertransaksi tanpa harus ribet dengan semua dokumen ataupun form-form dan sebagainya. Nah, ini akhirnya bank-bank konvensional pun udah mulai berpikir dan bahkan sudah ada beberapa yang sudah mengeluarkan digital banknya sendiri. Jadi ya itu tadi, perkembangan teknologi IT itu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari, bahkan boleh dikatakan era COVID itu mempercepat, Kang. COVID mempercepat. Jadi orang-orang yang tadinya bisa keluar semua udah pakai handphone. Ya, saya rasa sekarang belanja pun juga cukup dengan duduk, itu sayur datang ke rumah. Ya, kalau dulu ya nggak bisa tuh, ibu-ibu yang keluar. Ya, memang satu hal yang tidak bisa dihindari ke depan itu adalah proses digitalisasi. Ada hal lain juga yang mungkin juga akan menjadi tolak ukur baru, yaitu sustainability itu sendiri. Bahasa yang paling umum saat ini adalah sustainable financing. Ya. Apa itu sustainable financing? Jadi ketika industri keuangan sudah mulai memikirkan tentang green financing, sesuatu yang sustainable sifatnya. Ya, misalnya ya ada beberapa industri ataupun yang memang bagian dari sustainable financing. Ya, misalnya nih Kang, saat ini baru tadi kita ikut seminar kayak contoh kayak misalnya kita bicara Bank Niaga ya Kang ya. Mereka sudah mulai memikirkan tentang gas emisi. Walaupun mereka industri perbankan, tapi mereka sudah memikirkan gas emisi yang disebabkan oleh bank mereka. Jadi apa yang mereka carbon trading. Mereka carbon trading. Ya, termasuk carbon trading. Ya, betul. Jadi mereka sudah mulai melakukan penanaman dari sekian tahun lalu, penanaman pohon bambu. Lalu kemudian ada hal lain kalau kita bicara sustainable financing, udah mulai kalau di Indonesia uniknya UMKM termasuk dari bagian dari itu semua. Jadi perusahaan yang memang ramah lingkungan, yang penggunaan bahan bakarnya sudah mulai berkurang, kayak EV dan hybrid itu. Jadi produk-produk itu saat ini memang udah mulai menjadi fokus perhatian industri keuangan, Kang. Jadi sebentar, saya potong. Maksud Akang di sini sustainable green atau sustainable financing adalah berpindah ke klien-klien yang memang akan future trend, which is future trend sekarang saatnya salah satunya adalah green issue, betul ya? Ya, betul. Ya. Maka teruskan. Era sekarang belum sampai serius itu, tapi tekanan luar, terutama di luar ya.
ya itu cukup besar. Makanya industri keuangan kita pun, bahkan OJK pun sudah mulai mengarah ke sana, ya. Dan ya report ya kayak kami misalnya di industri keuangan, kita setiap tahun mesti membuat yang namanya sustainable financing report. Berapa portofolio yang di sustainable Ya, investment? betul. Dan kita misalnya anggaplah kita baru mulai, kita ini kalau kita industri pembiayaan itu boleh dikatakan sedikit tertinggal dari perbankan, kan. Perbankan sudah duluan. Kalau pembiayaan itu menyusul. Kita baru mulai, dan kita baru mulai pun sudah mulai harus ada rutin laporan tahunan yang kita mesti sampaikan ke OJK. Dan plan kita ke depan akan seperti apa untuk produk-produk yang sifatnya sustainable financing ini. Bentar, saya tegasin lagi. Itu yang dicapai adalah berapa persen dari nasabah atau dari project, dari account itu industri sustainable, betul ya? Iya, ya, betul. Sebenarnya Ya, tidak terlibat di industrinya, tapi membiayai industri itu. Iya, betul sekali, Kang. Jadi saat ini sudah mulai ke arah sana. Jadi Ya, kalau kita bicara tahun 90-an teman Pak Arto misalnya, itu kan bagaimana financing membiayain industri, membiayain pertanian, kemudian membiayain pembangunan perumahan, dan itu ya sekarang membiayain industri-industri sustainable, betul ya? ya, betul. Menarik. Karena saya di situ. Saya jual green plastik dan memang saya lihat arah trennya begitu. I'm not talking about what is so called green ya di dalam kimianya, gitu ya, dalam kimia dan fisikanya dan biologinya. Saya bicara secara tren marketing itu arahnya ke situ. Ya, betul. Jadi Dan udah mulai ke arah green industry lah kita bisa. Iya. So, ya ini izin saya coba kasih trigger ke teman-teman di itu. Itu akan sangat banyak opportunity di MIPA di situ. Jadi apa yang disebut carbon trading itu perlu measurement, betul nggak? Jadi jika saya memindahkan penggunaan barang saya saya jual plastik sama lingkungan. Jadi ketika dipindahkan misalnya plastik A itu 5 gram dipindah ke 5 gram yang dari singkong, sebenarnya saya bisa klaim carbon trading saya berapa, betul ya? Dan itu butuh apps di situ, dan itu industri financing itu akan menjadi ya bankersnya, begitu ya? Iya, betul. Akan lebih suportif. Akan lebih suportif. Anda akan dapat kredit segala macam. Anda beli tisu nih, kemudian akan segera dihitung tree-nya berapa, pohonnya kepotong berapa, kemudian plastiknya apakah dari mineral apa enggak. So that is the near life will be. Dan itu bakal sangat MIPA sebenarnya. Plastik saat ini itu berlapis-lapis dan berbeda-beda. Ada polipropilen, ada polietilen. Dan itu industri plastik berkomitmen. Saya lupa apakah officially atau belum. Itu akan berkomitmen untuk memindahkan single polymer, satu polymer. Jadi polipropilen aja, polietilen aja, karena itu bisa didaur ulang. Dan ini akan butuh, saya jujur saya di situ, tapi saya agak kaget dengan apa yang kamu disebutkan kalau finance sudah mengarah ke situ. Karena in the near futures itu bakal ada apps seperti Anda Strava lari pagi. Dan ini akan mengcounting berapa penggunaan Anda di sustainable material today, dan itu bisa dikonversi ke generate ke capital. Betul ya, Kang? Ya, betul. Jadi yang saya boleh katakan industri keuangan akan ramah dengan industri yang seperti itu. Ya, karena sebenarnya di balik itu semua dari world leader ya, saya bilang gitulah, baik itu korporat, baik itu country ya, hegemon, itu akan mengelunturkan uang ke sana dan ada insentif. Betul ya, Kang? Iya. Ini menarik nih. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Jadi jangan saya jadi host sebenarnya, jadi malah saya yang Iya. Silakan, ada pertanyaan. Ini menarik. Apa rahasia umur panjang dari perusahaan OT? Asing sampai kapanpun tidak akan pernah menguasai market Indonesia. Jadi yang kita seringkali kurang adalah confidence itu sendiri. Kita relatif punya logical thinking yang cukup kuat untuk memetakan segala sesuatu dengan lebih objektif dan terukur. Ya, dan itu modal yang cukup baik di dalam kita memasuki dunia pekerjaan atau dunia usaha nantinya.